Tuhan telah memberkati kita masing-masing dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus melayani menurut karunia rohani seperti itu satu sama lain. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-21 di dalam serial pembahasan Kitab Galatia dengan tema Menggunakan Kebebasan dengan Benar. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi, saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bebas dari ikatan hukum Taurat. Namun janganlah menggunakan kebebasan itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan badani. Sebaliknya, hendaklah kalian saling melayani dalam ikatan kasih persaudaraan. Karena seluruh hukum Taurat sudah disimpulkan dalam satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi waspadalah, supaya kalian tidak seperti binatang buas yang terus saling menggigit dan menelan, bahkan sampai saling menghancurkan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia 5 ayat pertama, Paulus menyebutkan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Sebuah studi sebelumnya merangkum apa yang dimaksud dengan kebebasan ini. Kristus telah membebaskan orang-orang Yahudi dari kewajiban mereka untuk memelihara hukum Musa. Kristus telah membebaskan semua orang dari kesalahan dan kuasa dosa. Kristus telah membebaskan kita dari kebutuhan untuk menjaga tradisi manusia. Kristus menawarkan pembebasan dari perbuatan daging yang membahayakan keselamatan kita. Dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15, Paulus kembali ke tema kebebasan dengan peringatan tentang penggunaan yang tepat di dalam Kristus yang kita lakukan dengan baik untuk memberikan perhatian. Kekhawatirannya sederhana namun signifikan. Dalam menjalankan kebebasan, kita harus, yang pertama, bukan untuk melayani perbuatan daging. Perbuatan daging ataupun perbuatan badani mengancam spiritualitas kita. Seperti yang diperingatkan Yesus selama pelayanannya di dunia, yang tercatat di dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23. Perbuatan daging termasuk kebencian, pertengkaran, kecemburuan, ledakan murka, ambisi egois. Jika kita tidak hati-hati, melalui tindakan seperti itu kita bisa saling menggigit dan menelan. Kebebasan di dalam Kristus tidak berarti izin untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Perbuatan badani ataupun perbuatan daging membahayakan keselamatan kita karena bertentangan dengan keinginan roh, dengan mengorbankan warisan kita di dalam kerajaan Allah. Ingatlah bahwa orang-orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi jangan menipu diri sendiri. Yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang melakukan percabulan, menyembah berhala, berzina, melakukan segala macam perbuatan homoseksual, orang serakah, pencuri, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Memang di antara kalian ada yang dulunya hidup seperti itu, tetapi sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan Allah karena bersatu dengan penguasa kita, Yesus.
dan dengan roh dari Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 9-11. Dengan menuai kebinasaan bagi mereka yang menabur dalam daging. Galatia 6 ayat 8. Kita harus menganggap serius bahaya perbuatan daging. Perbuatan daging harus disalibkan, karena ada kedahsyatan murka Allah yang akan datang menghukum perbuatan badani atau perbuatan daging. Dengan bantuan Al-Roh Kudus, kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak demikian, kita tidak benar-benar menjadi milik Allah. Kita telah dibebaskan dari belenggu dosa, agar kita dapat melayani Tuhan. Roma 6 ayat 11-19. Bagaimana orang Kristen dapat melakukannya? Paulus akan membahasnya nanti di dalam pembahasan berikutnya di dalam Galatia 5 ayat 16-18. Namun di dalam teks kita pada hari ini kita menemukan sisi lain dari koin mengenai kebebasan kita di dalam Kristus. Kita tidak melayani perbuatan badani ataupun perbuatan daging. Yang kedua, tapi untuk melayani satu sama lain, kita harus melayani satu sama lain. Tuhan telah memberkati kita masing-masing dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus melayani menurut karunia rohani seperti itu satu sama lain. Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda-beda dari roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi setiap orang yang bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajarkan firman Tuhan atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti ini. Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Allah. Kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk melayani dengan cara-cara lain, hendaklah kamu berpikir, aku bisa melayani hanya karena Allah memberikan kemampuan kepadaku. Dengan begitu, Allah akan dimuliakan melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Kristus Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita, maka dialah yang berkuasa dan pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Bagi kalian yang sudah berkeyakinan kuat tentang kebebasan orang yang bersatu dengan Kristus, kalian harus sabar terhadap anggota yang masih ragu-ragu tentang hal-hal seperti itu. Tolonglah mereka. Janganlah kalian hanya menyenangkan diri sendiri. Roma 15 ayat 1. Masing-masing dari kita berfokus untuk membangun saudara-saudari kita. Jadi marilah kita giat berusaha melakukan apapun yang mendatangkan damai di antara kita dan yang dapat membangun rohani setiap orang. Roma 14 ayat 19. Kebebasan di dalam Kristus berarti bebas untuk saling melayani. Melayani satu sama lain melalui kasih. Mengasihi satu sama lain memenuhi hukum. Karena seluruh hukum Taurat sudah disimpulkan dalam satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 14. Kasih memungkinkan seseorang untuk melayani orang lain dengan pengorbanan. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus sudah mengasihi kita sehingga mengorbankan dirinya demi kita. Karena itu hendaklah kita pun rela berkorban demi saudara-saudari kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih akan melayani orang lain, bahkan ketika itu tidak timbal balik. Jadi saya dengan senang hati rela memberikan apapun yang saya punya demi kepentingan kalian, bahkan menyerahkan diri saya untuk kalian. Kalau kasih saya kepada kalian semakin melimpah, masakan kasih kalian kepada saya semakin berkurang. 2 Korintus 12 ayat 15. Kasih bukan kewajiban yang merendahkan, harus memotivasi pelayanan kita satu sama lain. Sebagai kesimpulan, kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah berkat yang luar biasa. Pembebasan dari kesalahan dan kuasa dosa. Pembebasan dari perbuatan daging yang membahayakan keselamatan kita. Kemerdekaan kita di dalam Kristus harus menghasilkan tanggapan yang benar. Syukur dalam hati kita kepada Tuhan. Pelayanan kasih dalam hidup kita satu sama lain. Sampai kita melayani satu sama lain melalui kasih, kita belum menggunakan dengan benar kebebasan.
yang kita miliki di dalam Kristus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kemerdekaan atau kebebasan yang sudah kita peroleh di dalam Kristus dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita selalu. Shalom.